Oke, hai guys, kita ketemu lagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas topik yang fundamental, yaitu tentang rasio kompresi pada mesin. Oke, hari ini kita akan belajar apa pengertiannya, kemudian bagaimana cara kita menghitungnya, dan bagaimana pengaruh rasio kompresi terhadap performa mesin. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume ruang bakar sebelum terkompresi dan volume bahan bakar setelah dikompresi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada gambar piston ya, kemudian ada silinder. Lalu di sini ada volume ruang bakar ketika piston berada di posisi paling bawah ya, seperti ini. Kemudian piston akan naik, terjadi proses kompresi, menyisakan volume bahan ruang bakar yang hanya tinggal segini ya. Oke, jadi di sini kalau kita sebut volume yang biru ini adalah VA, kemudian volume sisa ruang bakar di sini adalah VB yang merah ya. Maka kita bisa menghitung berapa rasio kompresi dari mesin ini dengan persamaan CR, rasio kompresi ya, sama dengan VA, volume ini, ditambah dengan volume sisa bahan bakar, sisa ruang bakar di sini PB, dibagi dengan sisa volume setelah dia terkompresi. Jadi kalau kita hitung, misalnya kita punya mesin dengan volume silinder 150 cc, kemudian volume sisa ruang bakar di sini adalah 15 cc, maka dengan persamaan ini kita mendapatkan rasio kompresinya adalah 11 banding 1. Oke. Nah, kemudian rasio kompresi ini akan sangat menentukan efisiensi dan performa dari sebuah mesin 4 tak. Oke, kenapa? Karena semakin tinggi rasio kompresi, maka nanti performa dan efisiensi yang dihasilkan akan semakin baik ya. Karena ketika semakin tinggi tekanan dan suhu di ruang bakar, maka pembakaran akan terjadi lebih efisien. Oke. Kita bisa menghitung efek dari rasio kompresi ini terhadap efisiensi dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi ini adalah efisiensi sama dengan 1 dikurang 1 per CR. CR itu tadi rasio kompresi ya. Pangkat gamma kurang 1. Nah, gamma ini adalah sebuah konstanta dengan nilai 1,4. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya antara rasio kompresi berbagai jenis mesin ya dengan rasio kompresi yang berbeda-beda. Oke, kita lihat dari rasio kompresi yang rendah. Oke, rasio kompresi rendah ini biasanya dimiliki oleh mesin-mesin 2 tak. Ya, jadi 2 tak itu terkenal dia punya kompresi yang rendah ya. Oke, tipikalnya antara 6 sampai 7 ya, banding 1. Misalkan kita asumsikan rasio kompresinya 6,9 banding 1 ya. Ini kalau tidak salah, ini adalah rasio kompresi dari racking misalkan ya, racking. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka kita akan mendapat nilai efisiensinya sebesar 54% ya. Oke. Kemudian bagaimana jika kita gunakan rasio kompresi mesin-mesin bensin 4 tak yang ada saat ini gitu ya. Tipikalnya itu sekarang itu antara 10 sampai 11 banding 1 ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan rasio kompresi 10 banding 1 ya, kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka kita akan mendapat efisiensi yang lebih besar, yaitu sekitar 60%. Ya, naik 6% dari tadi ketika rasio kompresinya 6,9 banding 1. Begitu. Kemudian kalau kita ambil kasus yang lebih ekstrim lagi, misalkan kompresi tinggi ya. Ini untuk tipikal mesin diesel. Nah, mesin diesel itu dia punya rasio kompresi yang sangat tinggi. Jadi rentangnya dari 14 banding 1 sampai ada yang 25 banding 1. Jadi tinggi sekali ya. Oke. Jadi kalau kita hitung, kalau misalkan kita ambil diesel yang kompresinya 15 banding 1, maka kita akan mendapat efisiensinya sekitar 66%. Jadi lebih besar lagi dari yang tadi 10 banding 1. Makanya tidak heran mesin diesel itu terkenal akan keiritan dan efisiensinya gitu ya.
Kenapa? Karena mesin diesel itu rasio kompresinya besar sekali. Bahkan saking besarnya, untuk melakukan pembakaran mesin diesel tidak perlu pakai busi ya. Dia hanya mengandalkan rasio kompresi yang sangat tinggi. Oke. Negatifnya adalah mesin diesel karena dia rasio kompresinya tinggi, sehingga nanti komponen atau part di mesinnya juga harus kuat. Makanya biasanya mesin diesel itu dia lebih berat secara keseluruhan ya dibandingkan dengan mesin bensin. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau rasio kompresi semakin tinggi, semakin efisien, dan performa semakin bagus, kenapa kita tidak membuat mesin yang udah semakin tinggi aja rasio kompresinya gitu kan ya? Nah, ternyata tidak semudah itu. Karena semakin tinggi rasio kompresi, membuat bahan bakar itu akan lebih mudah terbakar sebelum waktunya. Ya, jadi bahan bakar ketika dia dibakar itu kan dia butuh timing. Jadi ada waktunya pembakaran itu ya. Ketika rasio kompresinya tinggi, maka bahan bakar bisa terbakar sebelum waktunya. Nah, itu akan dinamakan dengan istilah knocking atau bahasa Indonesianya ngelitik ya. Jadi mesinnya itu akan ngelitik, knocking, yang dalam jangka waktu yang lama akan merusak mesin. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi knocking? Ya, paling mudah adalah kita mengganti bahan bakar dengan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi. Jadi, kalau dari ilmu kimia, oktan tinggi artinya dia punya rantai karbon yang lebih panjang. Karena lebih panjang, dia lebih sulit terbakar. Ya, lebih sulit terbakar. Jadi dia tidak, ketika dia dikompresi sangat tinggi, dia tidak akan mudah terbakar. Begitu. Ya, itu adalah kelemahan dari mesin dengan kompresi yang tinggi. Dia butuh bahan bakar yang tinggi. Oke, seperti itu ya penjelasan dari rasio kompresi. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.